Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini dalam acara Pekan Doa Penata Layanan, Pekan Doa Rumah Tangga dan Kesehatan. Dan kami juga menyapa saudara-saudara yang sedang mengikuti acara Pekan Doa Rumah Tangga dan Kesehatan melalui live streaming Facebook. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan menyertai saudara dan saya saat ini, sehingga kita boleh menyisihkan waktu kita untuk sejenak mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak terasa kita sudah sampai pada malam yang keempat pada Pekan Doa Rumah Tangga pada malam hari ini. Pada malam yang pertama, saudara dan saya sudah belajar mengenai satu seri pelajaran yang berjudul Rumah Tangga di Eden. Di sana kita sudah belajar bagaimana rumah tangga yang pertama dibentuk di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Dan pada malam yang kedua kita sudah belajar seri yang lebih bagus lagi yang berjudul Kapan Nasihat Diperlukan. Di sana kita sudah mempelajari bahwa ketika dua insan mengambil satu keputusan untuk melangkahkan kaki mereka memasuki satu rumah tangga yang baru, maka di sana mereka belum punya pengalaman, sehingga mereka memerlukan nasihat-nasihat dari orang-orang tua, bahkan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga. Dan kemarin malam saudara dan saya sudah belajar satu seri yang begitu menarik yang berjudul Pendidikan Rumah Tangga. Bahwa di dalam rumah tangga ada hal-hal yang kita tidak dapatkan pelajarannya di bangku sekolah, tetapi ada pelajaran khusus yang harus kita pelajari yang sudah saudara dan saya ikuti pada kemarin malam, bagaimana membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis. Dan pada malam hari ini tidak kalah menarik pelajaran yang akan kita pelajari bersama yang berjudul Pertobatan Sejati Suatu Syarat. Kemarin kita mungkin belajar mengenai bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, sehingga ketika berada di dalam rumah tangga bisa melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Dan pada malam hari ini kita akan belajar satu pendidikan yang lain, yaitu pendidikan agama. Bagaimana pendidikan agama ini boleh menjadi landasan saudara dan saya ketika memasuki suatu rumah tangga, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membangun suatu rumah tangga yang bahagia. Kalau kita berbicara mengenai pertobatan, berarti itu menyangkut perilaku, menyangkut karakter seseorang. Dikatakan di sini sesuai dengan judul bahwa pertobatan sejati merupakan suatu syarat untuk bisa membina suatu rumah tangga yang bahagia. Saudara, dewasa ini kita hidup di zaman milenial, di mana semua segi kehidupan kita hampir-hampir dikendalikan oleh digital. Tinggal menggunakan jari-jari kita bisa apa? Menjangkau dunia. Dan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi perilaku manusia dewasa ini, dan itu juga mempengaruhi perilaku kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan demikian diperlukan satu pendidikan agama yang baik, sehingga seorang suami atau seorang istri bisa menjaga kehidupan rumah tangganya tetap utuh dari pengaruh-pengaruh luar yang begitu kuat. Saudara, dikatakan dalam pelajaran kita pada malam hari ini bahwa agama keluarga adalah suatu kuasa yang ajaib. Tingkah laku suami terhadap istri atau istri terhadap suami ditunjukkan sedemikian rupa yang akan menjadikan kehidupan rumah tangga itu suatu persediaan untuk masuk dalam keluarga di sorga. Saudara, kalau saudara dan saya atau saudara-saudara yang ada di rumah ingin menjadi anggota keluarga kerajaan sorga, maka mulai dari sekarang
kita harus mengubah perilaku kita. Dikatakan bahwa semua hati yang dipenuhi dengan cinta Kristus tidak akan pernah terpisah terlalu jauh. Artinya bahwa ketika saudara dan saya menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka otomatis hubungan suami istri akan dekat juga. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka hubungan suami istri akan semakin dekat, sehingga tidak ada jarak yang bisa digunakan oleh setan untuk merusak rumah tangga itu. Agama itu adalah cinta kasih. Maka rumah tangga Nasrani menjadi suatu tempat di mana cinta kasih bertahta dan dinyatakan dengan perkataan, tingkah laku, cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan sopan santun yang manis. Jadi ketika kita melihat rumah tangga kita dipenuhi dengan apa? Perkataan yang manis, tingkah laku yang baik, ada cinta kasih yang tidak mementingkan diri di sana, itu artinya bahwa rumah tangga itu ada Kristus di dalamnya. Agama diperlukan dalam rumah tangga, dan inilah satu-satunya cara untuk menghindarkan kesalahan terbesar yang sering menimbulkan pengalaman pahit di dalam kehidupan rumah tangga. Di antara suami istri, hanya bila Kristus berkerajaan maka akan terdapatlah cinta kasih yang mendalam, benar, dan yang tidak mementingkan diri. Ketika dua individu yang berbeda karakter dipersatukan di dalam kehidupan rumah tangga, maka sikap egoisme diri sendiri harus ditinggalkan. Harus ada sikap apa? Lebih mendahulukan orang lain. Maka jiwa akan terikat dengan jiwa, dan kedua hidup itu dipadukan dalam kerukunan. Malaikat-malaikat Allah akan menjadi tamu dalam rumah tangga itu, dan penjagaan mereka yang suci akan menguduskan kamar perkawinan. Hawa nafsu yang menghinakan akan dibuang, segala pikiran akan naik kepada Allah, hati akan diangkat kepadanya dalam penyerahan. Ketika saudara dan saya menghadirkan Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita, dikatakan di sini bahwa malaikat-malaikat surga akan menjamin tamu saudara. Mereka akan berdiam di dalam rumah kita, dan dia akan membentengi dengan apa? Penjagaan yang kudus, sehingga kita akan terhindar dari pemikiran-pemikiran hawa nafsu dunia. Kehidupan kita akan menjadi harmonis. Pada setiap keluarga di mana Kristus berdiam, akan dinyatakan perhatiannya yang lemah lembut dan cinta kasih terhadap satu sama lain. Bukan cinta yang tersendat-sendat yang diucapkan hanya dalam pelukan-pelukan kasih, melainkan cinta yang mendalam dan kekal. Jadi ketika Kristus ada dalam rumah tangga kita, maka yang tercipta adalah apa? Kelemah lembutan dan cinta kasih. Bukan suatu cinta yang berpura-pura, tetapi suatu cinta yang mendalam dan kekal. Saudara, dikatakan di sini pada pelajaran kita bahwa agama Kristen harus menjadi pengaruh yang mengendalikan. Agama Kristen haruslah menjadi pengaruh yang mengendalikan terhadap hubungan perkawinan. Tetapi terlalu sering terjadi bahwa motivasi dalam persekutuan itu tidak menuntun kepada prinsip-prinsip Nasrani. Setan selamanya berusaha memperkuat kuasanya terhadap umat Allah oleh membujuk mereka itu masuk ke dalam persekutuan dengan rakyatnya supaya maksudnya terlaksana. Ia berusaha membangkitkan nafsu hati yang tidak disucikan. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya telah mengajar umat-Nya yang dengan jelas supaya jangan mereka menghubungkan diri dengan orang-orang yang cintanya tidak ada dalam diri mereka. Saudara, di sini pelajaran kita malam ini mengajarkan bahwa agama Kristen harus memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa demikian? Karena setan sedang berusaha dengan giatnya untuk menuntun rumah tangga kita kepada kehancuran. Dan hanya dengan difondasi oleh apa? Agama Kristen yang kuat, kebenaran firman Tuhan yang kokoh, maka kita bisa mampu melawan apa?
kuasa setan. Dan di sini ada nasihat bagi para pengantin baru. Dikatakan bahwa perkawinan ialah persekutuan seumur hidup. Adalah suatu lambang dari persatuan Kristus dengan umatnya. Mungkin kita sering mendengar ada perkawinan kontrak, nikah kontrak. Biasanya itu terjadi antara warga negara asing dengan Indonesia. Mereka melakukan suatu pernikahan kontrak di mana di sana ada jenjang waktu tertentu yang bila sudah sampai waktunya maka mereka akan berpisah. Masing-masing kembali menjadi diri masing-masing, bukan lagi suami istri. Dan itulah dunia. Tetapi pelajaran kita malam ini mengatakan bahwa perkawinan itu adalah persekutuan seumur hidup. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan itu, kecuali dipisahkan oleh maut. Dan itu melambangkan hubungan antara Kristus dengan jemaat, sehingga pernikahan itu adalah suatu lembaga yang suci. Roh yang dinyatakan oleh Kristus terhadap jemaatnya ialah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Kalau mereka mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, mereka akan saling mencintai dalam Tuhan, akan selalu manis budi terhadap satu sama lain, bertindak dengan tidak berat sebelah. Dalam pengorbanan dan penyangkalan diri bersama, mereka akan menjadi berkat kepada satu sama lain. Jadi sangat jelas pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa ketika kita mencintai Allah, maka cinta itu akan bertumbuh dengan sendirinya antara suami dan istri. Hubungan akan tercipta harmonis, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Di sini dikatakan bahwa ketika pengantin baru itu sebelum melangkahkan dalam lembaga pernikahan, maka mereka berdua harus ditobatkan. Tak seorang pun di antara kamu berdua yang mempunyai pikiran yang benar tentang arti penurutan kepada Allah. Siapa yang tidak bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dan saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya kamu berdua menjadi anak-anak Allah yang benar, hamba kepada siapa ia telah mempertanggungjawabkan tugas kewajibannya. Saudara, ketika mungkin orang-orang muda yang ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, maka pelajaran malam hari ini mengingatkan bahwa sebelum kita mengambil keputusan untuk hidup bersama, maka kedua pribadi itu harus ditobatkan, harus meninggalkan sifat-sifat yang tidak berkenan sesuai dengan pelajaran kita malam hari ini. Kita harus hidup mengutamakan satu dengan yang lain. Kita harus meninggalkan egoisme kita. Ketika kita hidup sendiri, mungkin kita berpikir ya cuma untuk diri sendiri. Tetapi ketika saudara dan saya sudah mengambil keputusan untuk menikah, maka tidak ada lagi kepentingan pribadi. Yang ada adalah kita harus saling mendahulukan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Di sini di pelajaran kita dikatakan bahwa maka damai dan keyakinan dan kepercayaan akan ada padamu. Kamu berdua boleh menjadi kaum Kristen yang benar dan bahagia. Pertumbuhkanlah ketajaman pengertian supaya kamu boleh mengetahui bagaimana memilih yang baik dan menolak yang jahat. Jadi ketika kita sudah meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak berkenan, maka kita bisa dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan ketika kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, maka hubungan satu dengan yang lain akan menjadi baik, akan ada kasih sukacita di dalamnya. Kecuali kamu mempunyai keinginan yang tekun hendak menjadi anak-anak Allah, kamu berdua tidak akan mengerti dengan jelas bagaimana menolong satu sama lain. Biarlah selalu lemah lembut dan berkasihan kepada satu sama lain, dan meninggalkan segala kemauan diri sendiri, serta berusaha untuk membahagiakan satu sama lain. Jadi sangat jelas pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa harus ada usaha untuk mengubah diri dari yang
mementingkan diri sendiri, harus berusaha untuk apa? Membahagiakan satu dengan yang lain. Dari hari ke hari kamu boleh belajar lebih baik bagaimana memperkuat ciri-ciri tabiatmu yang lemah itu dan lebih mengenal satu sama lain. Tuhan Yesus akan menjadi terangmu, kekuatanmu, puncak kesukaanmu karena kamu menyerahkan kehendakmu kepada kehendaknya. Apapun pergumulan kita di dalam kehidupan berumah tangga, mari kita bawa itu di bawah kaki salib Yesus. Dikatakan bahwa ketika kita membawa segala pergumulan yang ada di dalam keluarga kita, maka Tuhan akan menjadi terang kita. Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Dan karena semuanya kita serahkan di dalam kehendak Dia. Kita memerlukan kasih karunia Allah yang dapat menaklukkan hati. Janganlah merindukan kehidupan bermalas-malas dan tidak ada kegiatan. Semua orang yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan harus selalu waspada terhadap mementingkan diri. Memang terkadang kalau kita secara pribadi sangat sulit untuk apa? Melawan ego kita. Selalu kita mau kita yang didahulukan. Sangat sulit untuk mengubah perilaku lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, hal itu dituntut dengan jelas untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain, pasangan kita, daripada diri sendiri. Pelihara lampumu tetap bercahaya dan menyala. Kemudian engkau tidak akan menjadi sembrono dalam perkataan dan tingkah laku. Kamu berdua akan bahagia kalau kamu berusaha saling menggembirakan. Peliharakanlah jendela-jendela jiwa itu agar tertutup terhadap dunia dan terbuka ke arah surga. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan rumah tangga kita mungkin pada malam hari ini kita ditegur, kita diingatkan bahwa jika kita ingin menciptakan suatu suasana rumah tangga yang bahagia, maka kita harus saling menggembirakan. Mari kita menggembirakan hati pasangan kita dan kita berusaha menutup rapat jendela hati kita dari pengaruh dunia, tetapi membuka selebar-lebarnya ke arah surga. Para pria dan wanita dapat memperoleh suatu derajat yang tinggi kalau saja mereka mengakui Kristus sebagai juru selamat mereka. Ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, dikatakan bahwa kita bisa memperoleh suatu derajat yang tinggi. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Serahkanlah segala sesuatu kepada Allah. Pengetahuan yang sedang kamu perjuangkan untuk beroleh hidup yang kekal akan menguatkan dan menghiburkan kamu berdua. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, hendaklah kamu menjadi terang dalam dunia ini. Disiplinlah dirimu di dalam Tuhan, karena Ia telah menugaskan kepadamu amanat-amanat suci yang tidak dapat kamu laksanakan dengan benar tanpa latihan tersebut. Saudara, tidak ada sebuah rumah tangga secara instan langsung klik seperti dalam film-film drama-drama. Saudara menonton cuma hanya sekilas saja langsung mereka hidup bahagia, kemudian saling melengkapi. Tidak seperti itu. Dikatakan di sini perlu latihan. Untuk menciptakan suatu suasana rumah tangga yang bahagia perlu latihan. Dan dikatakan bahwa pengetahuan yang dalam mengenai firman Tuhan akan menuntun saudara dan saya untuk bisa melatih diri kita hidup benar, sehingga kita bisa menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita. Disiplinlah dirimu di dalam Tuhan, karena Ia telah menugaskan kepadamu amanat-amanat suci yang tidak dapat kamu laksanakan dengan benar tanpa latihan tersebut. Oleh percaya pada Yesus, bukan saja kamu harus menyelamatkan jiwamu sendiri, akan tetapi oleh pengajaran dan teladan, kamu harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Saudara, ketika kita hidup dalam berumah tangga, berarti pasangan kita adalah apa? Jiwa yang harus kita jaga.
Selain jiwa kita sendiri, kita harus menjaga pasangan kita atau mungkin anak-anak yang sudah kita lahirkan. Itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sehingga mereka tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan, ambillah Kristus sebagai teladanmu, berpeganglah kepadanya sebagaimana Dia dapat memberikan kepadamu kuasa untuk mengalahkan. Ingat, ambil Kristus sebagai teladan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia mati bagi saudara dan saya. Dan apa yang Dia sudah ajarkan, apa yang Dia sudah lakukan selama hidup di dunia, itu adalah teladan untuk saudara dan saya. Itu adalah teladan yang paling terbaik yang bisa kita ikuti dalam membina kehidupan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Agar kita bisa menjaga, membentengi dari pengaruh-pengaruh luar. Berpeganglah kepadanya sebagaimana Dia dapat memberikan kepadamu kuasa untuk mengalahkan. Saudara, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya daya apa-apa. Hanya kuasa dari Kristus yang memampukan saudara dan saya untuk bisa menghidupkan pelajaran pada malam hari ini. Binasakanlah dengan sungguh-sungguh akar mementingkan diri sendiri. Dari tadi kita melihat pelajaran, selalu kita harus membinasakan apa? Sikap mementingkan diri sendiri. Itu harus ditaruh di belakang. Tetapi selalu utamakan orang lain, utamakan pasangan, utamakan anak-anak kita. Muliakanlah penebusmu, maka Ia akan memberikan kepadamu suatu tempat dalam kerajaannya. Sungguh luar biasa, saudara. Ketika saudara dan saya memuliakan Kristus di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi apa? Ahli waris surga. Saudara dan saya pasti ingin masuk surga. Saudara dan saya pasti ingin pasangan saudara masuk surga. Dan anak-anak kita ingin melihat mereka ada di surga. Untuk itu mari kita dari sekarang menjaga rumah tangga kita. Jadikanlah Tuhan sebagai teladan dalam rumah tanggamu. Ini adalah garis besar dari pelajaran saudara dan saya malam ini pelajari bersama. Jadikan Tuhan sebagai teladan kita di dalam berumah tangga. Kemudian jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita memerlukan kasih karunia Allah untuk memberikan pengertian, hikmat, sehingga pasangan suami istri bisa menjalankan bahtera rumah tangganya dengan takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika saudara dan saya sudah menjadi orang tua di dalam keluarga Kristen, harus memiliki dasar ajaran pendidikan Kristen yang teguh dan benar, agar kelak ketika mereka mempunyai anak-anak, mereka dapat mengajarkan kepada anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Saudara, contoh terbaik bagi anak-anak kita adalah perilaku kita. Seberapa hebat kita berkata-kata kepada mereka, tetapi jika tindakan kita tidak mengikuti apa yang kita katakan, maka tidak akan berhasil akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara, menjadi kata penutup saya pada malam hari ini untuk pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Saya mau saudara membuka Alkitab dan membaca dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, firman Tuhan adalah suatu pelajaran yang sangat terbaik, yang sangat berharga, yang harus kita jadikan pedoman di dalam lalui kehidupan berumah tangga kita. Bahkan firman Tuhan ini harus kita ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, agar kita bisa membentengi mereka dengan apa?
firman Tuhan dari pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa jahatnya. Terlalu mudah pengaruh dunia masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin saat ini kita melihat bahwa kehidupan rumah tangga mungkin mulai lesu. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kurang ada komunikasi, kurang ada seperti dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak bermain dengan orang tua atau suami istri saling bercanda satu dengan yang lain. Sudah sangat kurang waktu untuk itu. Kenapa? Karena setan sudah masuk ke dalam rumah tangga kita melalui teknologi ini. Dan pada malam hari ini kita diingatkan, jadikan firman Tuhan sebagai senjata dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Pendidikan agama ini sangat berperan penting dalam mencapai suatu rumah tangga yang bahagia. Dan terlebih lagi adalah suatu rumah tangga yang boleh kita persiapkan untuk menjadi keluarga di dalam kerajaan sorga. Itu yang menjadi doa dan harapan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.